Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Apa yang paling sulit dilupakan? Ya? Apa yang paling sulit dilupakan? Kenangan yang menyedihkan atau yang membuat kita menjadi Kenangan yang menyedihkan. Satu. Apa lagi yang sulit dilupakan? Ya. Kenangan yang terindah. Tapi jangan bertengkar nanti kalau pulang ya. Apa yang sulit dilupakan? Kita semua punya satu, ada yang mengatakan bahwa yang paling menyakitkan. Kedua yang paling menyenangkan. Sebenarnya yang mana ini yang paling sulit dilupakan? Apa yang paling sulit dilupakan? Ya? Sakit hati. Sulit sekali dilupakan kalau ada yang menyakiti hati kita. Makanya jangan sakiti hatinya orang. Tapi ada kalau begitu supaya kita selalu diingat, kita sakiti hatinya, pasti dia ingat terus kita. Ada teknik juga atau cara juga itu. Kasih Tuhan juga kita tidak bisa lupakan. Pertanyaan berikutnya, apa yang selalu kita ingat? Tadi apa yang sulit kita lupakan? Sekarang apa yang selalu kita ingat? Tuhan. Cinta pertama. Oh, sudah ada cinta pertamanya? Oh. Kedua pun ada, ketiga. Itu memang susah. Cinta pertama. Celakalah kita kalau jatuh cintanya tidak pada Tuhan, tapi pada tetangga. Cinta pertama. Hampir berbeda. Belum, baru berapa yang jawab? Apa yang sulit kita lupakan? Sekarang apa yang paling kita ingat? Tadi Tuhan, kasih kebaikan Tuhan. Ada lagi apa yang paling kita ingat? Pertanyaan ini berbeda, hampir sama tapi berbeda maknanya. Apa yang akhirnya kita tidak tahu jawab? Apa yang selalu kita ingat? Tadi sudah dijawab. Sekarang apa yang sulit kita lupakan? Sekarang apa yang selalu kita ingat? Kebaikan Tuhan satu. Ada lagi? Ada. Apa? Istri di rumah. Istri di rumah. Makanya jangan dikasih tinggal di rumah, dibawa-bawa terus. Keselamatan yang diberikan. Keselamatan yang diberikan. Ya? Apa? Cita-cita. Sebenarnya inilah manusia. Ketika kita bicara tentang apa yang sulit kita lupakan, kita pasti bicara tentang hubungan dengan orang lain. Tapi ketika kita bicara tentang apa yang selalu kita ingat, berbeda. Kita tadi katakan ya Tuhan. Padahal sebenarnya kita harus fokus pada satu hal yang sama. Yang sulit kita lupakan adalah kebaikan Tuhan. Dan yang selalu kita ingat adalah kebaikan Tuhan. Bacaan ini menceritakan bagaimana pemazmur juga pernah sakit hati. Juga pernah mengalami kesulitan-kesulitan. Juga pernah berada dalam kondisi seperti saya dan saudara yang kemudian katakan, memang sulit saya lupakan Pak Pendeta. Kenapa? Dia terlalu menyakiti hati saya. Dan sakit yang paling sakit adalah sakit yang disakiti orang yang dikasihi. Itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah menduga dia yang saya sayangi itu teganya berbuat dusta. Gitu. Yang belum merasakan dosa ketawa. Itu yang paling sakit. Kalau orang lewat saja dan melakukan hal yang tidak menyenangkan, itu hal biasa. Tetapi yang paling menyakitkan itu ketika kita disakiti oleh orang yang paling kita sayangi. Kan begitu. Sekarang pertanyaannya. Kita ini menjadi orang yang paling disayangi Tuhan. Atau orang yang paling menyayangi Tuhan. Dalam bacaan ini diawali dengan ungkapan ajakan dari pemazmur. Pemazmur mengajak kita, mari kita memuji Tuhan. Apa alasan kita untuk tidak memuji Tuhan? Ada masalah begini dan begitu. Masih ada banyak hal yang belum tercapai. Nanti tunggu dulu, saya belum bisa bernyanyi gembira Pak Pendeta. Saya belum bisa bersuka cita karena masih ada hal yang belum terselesaikan dengan Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita.
Tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Cerita tentang kebaikan Tuhan yang dialami pemazmur itu yang kemudian membuat dia bercerita. Bukan hanya bicara tentang hidup ini menyenangkan, bukan. Pertama, dia merasakan bahwa dia diampuni. Diampuni dalam diri Yesus Kristus kita. Kemudian dia merasa bahwa dia disembuhkan. Bukan tidak sakit. Bukan tidak sakit secara fisik. Tapi dia sembuh dalam artian bahwa dia mendapat ketentraman di tengah berbagai pergumulan hidupnya. Kemudian dia dimahkotai. Yang paling terakhir itu dimahkotai. Lalu kemudian yang paling terakhir itu memuaskan hasratku. Kalau kita tidak puas, itu akan selalu bermasalah. Ketidakpuasanlah yang membawa segala malapetaka dalam kehidupan banyak orang. Ketidakpuasan. Kita ini sudah sangat banyak menerima berkat Tuhan. Sangat banyak menerima berkat Tuhan. Sangat banyak. Tetapi kita lebih cenderung mengingat hal-hal buruk dalam hidup ini. Seberapa sering Anda bercerita tentang Anda diberkati Tuhan? Sekarang sawit, beberapa waktu yang lalu sawit turun. Begitu gembor-gembor kita bercerita tentang setengah mati kita ini sawit turun. Sekarang sawit naik. Terakhir saya lewat tadi 1.600 di timbangan. Tidak ada yang gembor-gembor bercerita bahwa sawit sudah naik. Karena ada banyak pertimbangan. Dulu waktu sawit turun, sebanyak orang katakan seandainya sawit tidak turun. Begitu. Tapi dia tidak lanjut juga. Mau bikin apa seandainya sawit tidak turun? Dia hanya bilang seandainya sawit tidak turun. Sampai di situ saja. Itu baru pada persoalan bahwa ada nilai yang selalu kurang dalam hidupnya. Kalau sawit sudah naik lalu mau bikin apa? Itu juga tidak jelas. Syukur bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan menyembuhkan kita, memahkotai kita, dan memuaskan kita. Apa kita ini? Itu dulu. Berapa penting kita di hadapan Tuhan? Oh debu. Sare-sare tahu na sangat raya. Itu yang menjadi masalah ke usang abangki kaleta. Itu yang menjadi masalah kalau kita merasa bahwa sayalah yang di antara semua ini sayalah. Kalau bukan saya, kalau bukan karena saya, itu pasti bermasalah. Duduk saja sudah pasti bermasalah. Oh, masa saya dikasih duduk di tempat ini? Di hadapan Tuhan. Pemazmur berkata, saya ini debu, sampah yang tidak bernilai. Tapi kenapa Tuhan menempatkan saya di tempat yang semega ini? Kenapa semua hal yang saya inginkan dipenuhi oleh Tuhan? Itu yang membuat ungkapan syukurnya naik. Sebenarnya kalau diukur dari pengetahuan saya, tidak pantas saya ada di sini. Tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, maka saya di sini. Sebenarnya kalau tenagaku mau kuhitung, tidak mungkin saya mempunyai harta seperti ini. Tetapi karena kebaikan Tuhan, ini adalah berkat Tuhan. Kalau saya melihat muka saya bukanlah orang yang pantas untuk si dia yang sudah menjadi istri saya sekarang. Tapi karena kebaikan Tuhan, maka dia memberikan dia kepada saya. Tapi kalau kita bilang, wah saya ini lebih ganteng sekali ke ini, kenapa istriku hancur? Itu pasti bermasalah. Tapi kalau kita sudah mengatakan, wah kilat seandainya bukan perempuan ini, mungkin tidak ada seistriku, pasti dirawat dengan baik itu. Tapi kalau selalu dibilang, tapi lebih cantik seandainya bukan ini, yang maju terus, tidak mau mundur, itu pasti bermasalah. Hidup ini sudah layak untuk membuat kita bahagia. Segala yang kita miliki sekarang sudah pantas membuat kita bersuka cita. Bukan hanya persoalan harta benda, bukan hanya persoalan kepunyaan dan milik, tapi persoalan bahwa kita sudah dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bukan bicara tentang hari-hari yang menyenangkan.
di mana kita bisa bermain bola dan menikmati kesenangan yang luar biasa itu. Tapi hari-hari yang menyenangkan adalah hari-hari bahwa kita merasa saya ini orang paling dikasihi Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi saya? Bahwa saya sudah diselamatkan. Lalu kemudian saya akan diberi tempat yang pantas. Dia memahkotai saya dengan kasih setia dan memuaskan hasrat saya. Selamat menjadi orang yang mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Banyak orang Kristen berbicara begini, kami ini pemilik kerajaan surga. Kami ini adalah orang-orang anak-anak surgawi. Tapi mulutnya adalah mulut neraka. Bagaimana Anda berkata bahwa Anda adalah pemilik surga, sedang kehidupan Anda, tutur kata Anda selalu bicara tentang neraka, tentang hal yang pedih, tentang hal yang menderita, tentang hal yang menyulitkan. Saya ini kasihan begini. Bicaralah seperti orang yang sudah memiliki surga. Saya bersuka cita, saya bersyukur karena saya dipertemukan dengan orang sebaik Bapak Manda. Saya bersyukur karena saya dipertemukan dengan perempuan. Tadi malam itu sebelum meninggal istrinya Pak Hajai, mamanya Pak Hajai, suaminya bilang begini, saya bahagia sekali bahwa saya dipertemukan dengan perempuan seperti ini. Dia tidak pernah marah sepanjang hidupnya. Gitu. Kalau saya ini menderita, itu mungkin wajar karena saya ini orang jahat. Tapi kalau istri saya ini, kalau dia menderita bukan karena dia jahat, tapi karena memang ada hal yang ingin disampaikan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Kita pun harus seperti itu. Bahwa orang harus menyaksikan cerita perjalanan hidup kita. Bahwa kita ini adalah orang baik. Tutur kata kita adalah menceritakan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Bagaimana kita tidak melupakan kebaikan Tuhan? Yaitu bersyukur. Cara kita bersyukur adalah ceritakan bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu baik. Dalam seluruh perjalanan hidup kita, mari ceritakan bahwa Tuhan itu baik. Apa yang sulit kita lupakan? Kebaikan Tuhan. Dan apa yang selalu kita ingat? Kebaikan Tuhan. Amin.